Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang dohir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Baiklah pemirsa, pecinta kajian online PC Balai Endah, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa pembahasan kali ini adalah lanjutan berkaitan dengan ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Lebih tepatnya yaitu Quran surat At-Taghabun. Ya, di sana ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, saya sudah jelaskan ayat yang ke-14-nya. Sekarang kita masuk ke ayat 15. Sebelumnya saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan fitnah. Fitnah itu ya dalam konteks bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, bahwasanya fitnah itu intinya adalah untuk menjadikan seseorang itu menjadi lebih baik. Tentu saja apabila sesuatu yang menjadi fitnah ini disikapi dengan baik pula. Makanya asal daripada fitnah itu adalah memasukkan emas ya ke dalam api supaya tahu ini emas ini palsu atau asli. Demikian pula apakah ada campuran daripada emas itu atau tidak. Nah, itu diujinya itu dengan api. Nah, sama manusia juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan senantiasa menguji kita, di mana tujuannya adalah supaya terlihat daripada umatnya itu siapa orang-orang yang terbaik. Nah, di dalam Quran surat At-Taghabun itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja yang menjadi ujian bagi kalian itu, yang pertama adalah harta, demikian pula yang kedua adalah putra. Maka satu-satu kita akan membahas. Yang pertama adalah yang menjadi ujian dalam ayat ini, yakni harta dulu. Di sana terdapat kalimat amwalukum, di mana amwalukum itu terdapat dua kata, amwalun dan kum. Ya. Amwal itu bentuk jama daripada mal, yang artinya harta. Ahli bahasa yaitu Imam Al-Maraghi menjelaskan bahwa asal kata daripada al-malu itu adalah al-mailu. Al-mailu itu artinya al-udulu anil wasati ila ahadil janibaini. Jadi al-mail artinya adalah condong. Kecondongan kepada salah satu dari dua arah. Jadi ada yang di pertengahan kemudian condong ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan, maka itu disebutnya al-mailu. Ini adalah asal daripada makna al-malu, harta.
Oleh karena itu kenapa harta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia harta, kalimat dalam bahasa Arabnya adalah al-mal. Kenapa harta disebut al-mal? Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan likaunihi ma'ilan abadan wa zailan. Jadi harta disebut al-mal. Itu ada dua sebab ya. Ada dua sifat yang melekat kepada harta ini. Yang pertama adalah ma'ilan. Ma'ilan itu artinya condong. Berarti yang namanya harta akan senantiasa dicondongi. Maksudnya akan senantiasa suka, akan senantiasa mengusahakan. Jadi merupakan sebuah kepastian bahwa orang pasti suka terhadap harta. Dan memang ini selain daripada makna daripada al-malu adalah sesuatu yang dicintai, dicondongi, kemudian Allah memberikan kepada jiwa manusia itu adalah hubus syahawat, yaitu kecintaan terhadap harta. Hanya yang menjadi titik tekan berkaitan dengan amal, al-mal, harta, artinya adalah sesuatu yang senantiasa condong. Yang kedua adalah zailan. Zailan itu artinya adalah senantiasa hilang. Demikianlah yang disebut dengan harta. Jadi harta itu datang dan pergi, harta itu. Sudah dipegang, kemudian dilepas lagi. Sudah dimasukkan ke dompet, kemudian dikeluarkan lagi. Itulah sifat daripada harta. Begitu. Jadi tidak akan ada harta itu diam saja. Maka dia akan datang kemudian pergi. Demikianlah yang disebut dengan harta. Jadi memiliki dua sifat. Yang pertama senantiasa condong, yang kedua senantiasa hilang. Jadi jangan berharap yang namanya harta itu akan selamanya ada. Tidak. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman disebutkan kuluman alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur. Jadi bukan hanya harta. Yang memegang hartanya juga akan hancur, akan fana. Karena memang kita sebagai yang memegang harta dengan harta itu tergantung waktu. Begitu bisa jadi kitanya ada tapi hartanya tidak ada. Atau sebaliknya hartanya ada, kitanya tidak ada. Dalam artian kita meninggal. Begitulah maksud daripada al-mal. Harta. Kenapa harta disebut al-mal? Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa harta itu merupakan ujian. Artinya jangan sampai kalah dengan ujian ini. Seperti apakah orang yang kalah dengan ujian ini? Ya, tadi harta dijadikan sesuatu yang pokok dalam hidupnya. Bukankah kita diciptakan itu adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pokoknya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kemudian harta ada di dunia ini. Nah, harta ini seharusnya dijadikan sesuatu yang menyemangati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, rajin beribadah, demikian pula mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dikalahkan dengan harta adalah satu saja sebabnya. Dia telah mengabaikan, melupakan, melalaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan nih yang bagus dari At-Tusturi ya. At-Tusturi berkata begini. In a'taqallahul mala. Jika Allah memberikan kepada kamu harta, tasagolta bihibdihi, maka kamu akan sibuk menjaganya. Wa ilam yu'tika, dan jika Allah belum memberimu harta, tasagolta bitolabihi, demikian pula kamu akan sibuk mencari. Jadi harta itu kalau misalkan sudah ada, sibuk untuk dijaga. Kalau misalkan tidak ada, sibuk untuk dicari. Maka kapan manusia akan terlepas daripada harta?
Jadi akan senantiasa condong tadi juga. Silahkan tidak apa-apa untuk memiliki harta, untuk mencari harta. Asalkan tadi yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu jangan dilalaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirata. Harapkanlah, carilah, usahakanlah kesenangan negeri akhirat. Bagaimana bisa mendapatkan kesenangan negeri akhirat kalau dia melupakan ibadah kepada Allah, melupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ingin senang di akhirat adalah senantiasa tetap dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa ya atas bagian kamu di dunia. Jadi untuk akhirat harus diusahakan, harus dinomorsatukan, harus diprioritaskan. Dan sesisanya maksudnya apa? Sisakan waktunya untuk dunia. Kamu jangan lupa. Jadi yang pokok adalah akhirat. Ingatlah akhirat, jangan lupa dunia. Dalam ayat ini ada juga yang dijelaskan oleh Imam Tantawi, kenapa yang namanya harta itu didahulukan. Amwalukum wa auladukum. Jadi harta dulu disebutkannya. Ternyata di sini disebutkan wa quddimal amwalu alal aulad. Didahulukannya harta daripada aulad, anak, li anal fitnata bil mali aksar. Karena sesungguhnya ujian dengan harta itu paling banyak. Jadi semua orang pasti punya harta, tapi tidak semua orang memiliki putra, begitu. Oleh karena itu, kenapa harta itu didahulukan daripada anak? Karena ujian daripada harta itu sangat banyak sekali. Di dalam sebuah hadis disebutkan, jadi ada orang yang membunuh karena harta. Demikian pula memutuskan tali silaturahmi karena harta. Jadi memutuskan tali silaturahmi itu karena harta. Demikian pula seseorang mencuri karena harta. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Muslim menjelaskan begini, tulkil ardu aplada kabidiha. Kelak bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya. Amsalal astowani minad dahabi wal fidroh. Semisal tiang dari emas dan perak. Fayajiul qatil. Maka datanglah si pembunuh. Fayaqulu fi hadza qataltu. Aku membunuh itu gara-gara ini, gara-gara harta. Wayajiul qati'u. Demikian pula datang seseorang yang pemutus silaturahmi. Fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Dia mengatakan gara-gara ini aku memutuskan tali silaturahmi. Wayaji'u sariku fayaqulu fi hadza qata'tu yadi. Dan seorang pencuri pun datang, dia mengatakan karena inilah aku ini dipotong tangannya. Kemudian mereka itu meninggalkan harta-harta tersebut. Nah, ini merupakan gambaran bagi kita, ini adalah orang-orang yang telah kalah diuji oleh harta. Harta menjadi penyebab untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa, demikian pula jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peganglah harta dengan tanganmu, jangan dengan hatimu. Karena nanti akan diatur oleh harta tersebut. Sementara kalau harta dipegang oleh tangan, maka kamulah yang akan menguasai harta tersebut. Barangkali itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Maka silahkan untuk senantiasa menjadi orang yang lulus dalam ujian yang Allah berikan kepada kita, terutama berkaitan dengan harta. Demikian, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.